Indonesia merupakan negara dengan luas perkebunan karet terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, luas lahan perkebunan karet nasional mencapai 3,67 juta hektar. Dengan lahan seluas itu, setiap hektar lahan perkebunan karet Indonesia mampu menghasilkan 1,1 ton karet mentah per tahunnya. Sebagai informasi, karet merupakan salah satu komoditas utama ekspor non-migas Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik, ekspor karet remah, kram rubber, pada 2018 mencapai 2,74 juta ton dengan nilai 3,83 miliar dolar Amerika, nilai ini setara dengan 53,7 triliun rupiah. Nilai tersebut sekitar 2,36% dari total ekspor non-migas Indonesia yang mencapai 162,81 miliar dolar Amerika. Sebelum melangkah ke penjelasan berikutnya, mari kita mengenal lebih dulu apa itu tanaman karet. Pohon karet atau para pertama kali ditemukan dan tumbuh di Amerika Selatan. Melalui berbagai percobaan, ditemukan bahwa tanaman karet dapat hidup sangat baik dan dapat dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hingga saat ini pengembangan karet di Indonesia dalam kurun waktu 3 dekade mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada awalnya yakni tahun 1968, luas areal karet hanya 2,208 juta hektar dan sampai saat ini luasannya mengalami peningkatan hingga mencapai 3,67 hektar. Untuk mendapatkan hasil getah karet dalam jumlah besar dengan kualitas tinggi, tanaman karet tentu perlu dikembangkan dengan cara budidaya yang tepat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, 1. Syarat tumbuh. Pada teknik budidaya karet, karet akan tumbuh dengan baik jika beberapa syarat paling mendasar terpenuhi. Lahan yang baik dan cukup ideal berada di wilayah dengan temperatur udara rata-rata bersuhu 24–18 Celcius dengan curah hujan rata-rata 1.500–2.000 mm per tahun. Setiap harinya, paling tidak sinar matahari terpapar sempurna selama 5–7 jam. Tanaman karet juga memerlukan tingkat kelembaban yang tinggi untuk tumbuh. Kondisi tanah yang diinginkan oleh tanaman karet adalah tanah dengan tingkat kesuburan yang tinggi dan tidak mengandung padas sehingga air bisa diteruskan dengan baik. Tingkat keasaman tanah yang sesuai adalah sekitar pH 5–6 dengan batas toleransi pH 3–8. Tanah yang cocok untuk budidaya karet mempunyai ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. 2. Pembibitan. Ada beberapa cara pembibitan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan bibit karet yang unggul. Pada tahap pembibitan, bibit unggul bisa dihasilkan dengan cara melakukan penyemaian sendiri atau membeli bibit dari tempat lain yang menyediakannya. 3. Pengolahan tanah. Proses budidaya karet selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengolah tanah sebelum bibit karet siap ditanam. Tanah dibersihkan dari pohon besar dengan penebangan dan alang-alang dengan menggunakan herbisida. Sisa penyakit perlu pula dibasmi dengan menggunakan fungisida. Teras perlu dibuat jika budidaya tanam karet ditanam pada lahan yang miring sebagai pencegah erosi. 4. Penanaman dan penyulaman karet. Waktu yang tepat untuk menanam karet adalah saat musim penghujan sehingga intensitas penyiraman bisa dikurangi. Dalam teknik menanam karet perlu memperhatikan jarak tanam agar dapat menghasilkan produksi getah karet yang diharapkan. Jarak tanam akan sangat menentukan pertumbuhan yang baik dan produksi yang maksimal bagi tanaman karet ini. Jika menanam pohon karet terlalu rapat, membuat pohon karet sulit berkembang sehingga pertumbuhan menjadi tidak maksimal. Terlalu jarang pula akan mengurangi jumlah pohon karet dalam lahan sehingga jumlah pohon karet menjadi sedikit dan produksi pun tidak maksimal. Jarak ideal penanaman karet yang direkomendasikan adalah 4x4 meter atau 4x5 meter, setiap 1–2 minggu. Pemeriksaan bibit perlu dilakukan sehingga bibit yang mati bisa segera diganti untuk mempertahankan populasi tanaman karet. 5. Perawatan dan pemeliharaan. Langkah perawatan awal yang harus dilakukan pada tanaman karet adalah dengan membuang tunas palsu dan tunas cabang sebelum tunas berkayu. Selain cara pemeliharaan tersebut, percabangan tanaman juga perlu dibentuk dan dirangsang, dengan cara pengikatan batang, pemotongan ujung batang, pemotongan ujung tunas, pengguguran daun, maupun pengeratan batang. 6. Pemupukan. Agar pertumbuhan tanaman karet semakin cepat dan semakin cepat matang, pemupukan perlu dilakukan.
Pergantian musim penghujan ke musim kemarau merupakan saat yang paling tepat untuk memberikan pupuk yang berupa pupuk urea, SP36, dan KCl dengan perbandingan dan frekuensi yang sesuai dengan umur pohon karet. Tanaman karet sudah siap untuk disadap getahnya bila usia tanaman sudah mencapai minimal 5 tahun. Pada usia ini tanaman karet mulai bisa disadap untuk pertama kalinya. Penyadapan dapat dilakukan hingga umur tanaman karet 25 hingga 35 tahun. Sebelum disadap, kulit karet harus dibersihkan terlebih dahulu agar tidak terjadi pengotoran lateks. Tebal irisan sadap yang dianjurkan 1,5 sampai 2 mm. Seperti tanaman lain pada umumnya, pohon karet juga bisa terserang penyakit. Jenis penyakit yang paling mengancam tanaman karet adalah jamur. Hal ini terjadi biasanya pada musim penghujan. Pada musim penghujan biasanya jamur akan menempel di batang pohon yang sudah pernah disadap sebelumnya. Dampaknya membuat getah karet yang dihasilkan menjadi menurun tingkat produktivitasnya yang secara tidak langsung menurunkan pula pendapatan petani karet. Sebagai upaya preventif atau pencegahan, petani harus melihat karakteristik pohon karet yang mungkin sudah terserang penyakit ini. Sehingga dapat dilakukan pencegahan sedini mungkin agar penyakit tidak meluas penularannya ke batang pohon lainnya. Sayangnya, penyakit ini tidak mudah untuk dihilangkan. Meski sudah dilakukan upaya pencegahan, penyakit ini masih juga sering menyerang tanaman karet. Inilah penyebab utama yang membuat produksi karet mentah di Indonesia menjadi menurun, bila dibandingkan dengan negara lain penghasil karet mentah, seperti Malaysia dan Thailand. Ketika mencapai usia tua dan sudah tidak produktif lagi, batang pohon masih dapat digunakan sebagai kayu bakar, yang diyakini lebih awet dan tahan lama dibandingkan kayu bakar